Yo Pradi Hemoe, kita sama-sama membangkitkan wisata dan budaya kita dengan Go Digital. Iya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Asa kawan, kita pacar. Hello Peace, welcome to the room with me Inaya, with special guest today. Please welcome Kak Rio sama Kak Gisel. Halo. Jadi mereka ini adalah Duta Pariwisata 2022. Oke. Sebelumnya aku mau tanya tentang keseharian kalian berdua. Oke, boleh sama Kak Rio dulu? Oke, thank you Kak Naya ya. Oke, kalau keseharian saya hari ini masih menjadi mahasiswa aktif di Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Oke. Dan juga sedang fokus dan aktif di beberapa menjadi pimpinan organisasi di eksternal kampus dan juga mengurusi beberapa mini bisnis lah, usaha kecil-kecilan. Oh, usaha juga. Usaha apa tuh? Bergerak di bidang kuliner sih Kak. Oh, kuliner. Jual makanan berarti? Iya. Makanan apa? Sekalian dong kita promosiin di sini, siapa tahu ada yang berminat ya untuk makan. Usaha apa? Ada ntar ini baru mau launching Kak. Oh, baru mau launching. Sedikit bocoran dong, ciri-ciri makanannya itu apa? Karena melihat Bangka Belitung dan saya sendiri mahasiswa dan pemuda di Bangka Belitung itu suka nongkrong, jadi ya bergerak di bidang seperti kafe atau kafe. warung kopi. Warung kopi. Oke, Nanti itu sedikit kalau launching bocoran. pun pasti ngundang plat BN ini. Oke, ditunggu ya. Iya, siap. Oke, sekarang tuh emang banyak orang yang anak muda khususnya itu mau membuat suatu usaha. Itu berpikiran awal mau bikin usaha itu gimana sih? Oke, nah memang saya udah pernah kerja ke beberapa instansi dan memang dengan latar belakang mungkin di mahasiswa pergerakan, jadi kurang bisa untuk mengikuti beberapa misalnya instruksi atau jam kerja yang sudah diatur, misalnya dari jam segini sampai jam segini. Nah oleh karena itu saya bertransformasi untuk bisa mandiri dengan membuka usaha kecil-kecilan. Kita mulai dari yang kecil dulu. Seperti itu. Ya harus berawal dari situ, terus konsisten juga ya. Benar. Oke, sekarang kuliah semester berapa? Udah tinggal nunggu wisuda sih Kak. Oh, nunggu wisuda. Oh, Ya, sama dong. Udah semester 8. Oh sama ya? Iya. Terus Gisel sekarang ini kegiatan sehari-harinya apa? Kalau Gisel sendiri mahasiswa aktif di Universitas Yan Chao Tong University, Kak. Nah, itu di Chinese? Di China, iya, China. di Provinsi Shanxi, China. Nah, selain kesibukan sebagai mahasiswa, Gisel juga aktif setiap minggunya di salah satu vihara di Tobuali, yaitu untuk mengajar. Untuk mengajar. Iya, pelajaran bahasa Mandarin dan Inggris. Mau tanya dong, Duta Pariwisata ini kerjanya apa sih? Oke, mungkin udah ya? Oh, oke, siap. Kalau Duta Pariwisata ya dengan namanya sebagai Duta Pariwisata ya kita ini sebagai role model pemuda untuk bagaimana bisa mempromosikan dan turut membangun pariwisata yang ada di Bangka Belitung. Karena Bangka Belitung yang indah ini harus dikenal di Indonesia bahkan mancanegara. Nah, memang ada beberapa hal yang kami lakukan dengan mengikuti beberapa program dari pemerintah dan juga kami membuat beberapa program secara mandiri dengan inovasi-inovasi yang kami tawarkan kepada pemerintah dan masyarakat untuk dapat mempromosikan keindahan ya bahasanya surga tersembunyi di Bangka Belitung. Iya sih, karena emang para wisata di Bangka Belitung ini banyak banget yang kayak hidden gem gitu ya. Banyak yang nggak tahu. Jadi kalian itu tugasnya untuk memperkenalkan gitu ya. Untuk Gisel sendiri seru nggak sih jadi Duta Pariwisata? Untuk Gisel sendiri karena baru pertama kali terjun ke pageant dan mencoba hal yang baru, menurut Gisel seru banget ya Kak. Karena kan kita belajar banyak bahwa Bangka tuh banyak loh wisata, dari wisata bahari, wisata kuliner, konferensi banyak banget. Dan setiap harinya tuh menjadi versi terbaik dari diri Gisel gitu. Selain itu kan kita juga bisa menginfluence masyarakat nih bahwa sekarang udah masuk era digitalisasi. Gimana sih cara kita mengembangkan potensi wisata, baik wisata kebudayaan yang kita miliki dengan cara digital gitu. Iya, itu cara Gisel sendiri gimana? Kalau Gisel sendiri kan kita tahu ya Kak, bahwa generasi muda nih aktif di sosial media seperti TikTok, Instagram gitu YouTube, kan. Facebook, masih banyak banget kan. Oh, masih banyak ya main Facebook? Masih, soalnya kan kalangan yang
generasi yang lebih tua kan biasa main Facebook. Iya benar, kayak mama saya contohnya ya teman. Ayah saya juga main Facebook Iya. ya, apalagi update banget nih kalau status WhatsApp gitu kan. Iya. Dan menurut saya dari platform-platform tersebut gampang banget kita buat menginfluence orang lain gitu, untuk tahu bahwa dan sadar bahwa oh potensi Bangka Selatan, Bangka Belitung tuh banyak loh gitu. Gimana sih cara kita mengembangkannya? Gimana sih kita cara-cara bahwa kita tuh harus sadar mempromosikan pariwisata tersebut gitu. Jadi kalian berdua ini kayak partner kerja untuk ini ya, untuk mengembangkan wisata Bangka Belitung ya? Tuh, Jadi sering bersama gitu. sering. Oke, ceritain dong kedekatan kalian itu seperti apa gitu. Ini bukan lebih ke love story ya, cuman kayak kedekatan kalian untuk menjalani, karena kan kalian sama-sama duta pariwisata nih di Bangka Belitung. Coba ceritain kedekatan kalian itu gimana sih? Oke. Nah, kalau kedekatan kami memang sebelum jadi duta pariwisata kita memang sudah menjadi bagian dari Bujang Dayang Bangka Selatan. Oh, sebelumnya dari Bujang Dayang Iya, juga ya? alhamdulillah diamanahkan untuk menjadi winner. Saya Bujangnya, Gisel Dayangnya. Nah, Berarti udah sering bersama gitu ya? benar, sudah membangun chemistry sejak jauh-jauh hari. Ya, Nah, itu tahun berapa kalau boleh tahu? baru 2022 ini Kak. Di bulan Yang Bujang Dayang? ya, bulan Juni apa Juli kalau nggak salah. Bulan Juli akhir. Oh iya. Terus sering curhat, sering main bareng gitu ya? Betul. Sering curhat, sering main bareng, apalagi mengunjungi beberapa pariwisata, destinasi wisata yang ada di Bangka Belitung. Jangan sampai duta pariwisata Bangka Belitung kurang mengenal potensi yang pariwisata yang ada di Bangka Belitung. Nah, oleh karena itu kita membangun chemistry lah, entah dengan ke destinasi wisata, nongkrong, nonton misalnya kan. Iya. Itu tingkah Gisel yang paling bikin kesel itu apa? Tingkah Gisel yang paling bikin kesel ya, karena memang dia kuliah di Cina ya. Nah, jadi memang sekarang ini masih kelas online. Nah, ternyata dia ini full kuliahnya Kak. Mungkin agak berbeda dan kita yang di Bangka Belitung kan, dan dengan tugas-tugas yang luar biasa. Nah, jadi kadang-kadang untuk berkomunikasi kayak gitu kan, ternyata dia lagi nugas, lagi nge-zoom gitu. Pernah sekali aku telepon lagi urgent, langsung di reject kan. Aku telepon lagi langsung di reject. Wah, ternyata lagi kelas online. Jadi memang pada saat itu karena hal urgent agak kesel kan. Nah, setelah itu baru dia menjelaskan, oh ini lagi sibuk kayak gitu kan, lagi kuliah. Oh, oke, kita harus saling mengerti. Iya, benar-benar. Kalau Gisel sendiri gimana? Apa nih, rasa kesel, rasa apa? Kayak bikin gedek gitu apa dari si Rio ini? Mungkin kalau gedek sejauh ini nggak gimana-gimana sih ya. Cuma kan karena balik lagi, Gisel kan kuliahnya online dan memang ada perbedaan waktu ya. Suka ganggu gitu ya? Bukan sih, memang ada perbedaan waktu antara negara China sama Indonesia kan ada perbedaan waktu. Iya. Terus kan agak sulit menyamakan jadwal gitu. Menyamakan jadwal karena kan Kak Rio juga aktif ya, banyak aktif di organisasi, baik yang masyarakat, sekolah gitu kan. Cuma kalau selebihnya kesel sampai gimana sih enggak, cuma lebih ke bangga yang oh Bujang aku tuh banyak loh prestasi gitu. Biasa sih gitu sih. Iya. Emang Gisel sendiri kuliahnya tuh online? Online. Oh, pernah ke China langsung nggak? Pernah buat, jadi kan Gisel setelah SMA, Gisel kan kuliah bahasa dulu nih 1 tahun, itu kuliah di Shanghai. Terus setelah itu Gisel baru kuliah di Xi'an Chiao Tung University, di beda provinsi ceritanya seperti itu. Nah, tapi kenapa alasan Gisel sampai sekarang masih online, itu dikarenakan bahwa Cina tuh baru buka bordernya tahun ini. Tapi saat Gisel mau balik ke sana masih banyak nih prosedur yang sulit gitu kan. Misalnya contohnya kita tuh kalau pulang harus pakai APD tiap hari, PCR, Quarantine juga ya? Quarantine juga, quarantine-nya tuh sebulan lebih. Oh, Gitu. sebulan lebih harus quarantine. Kalau di sini cuma 2 minggu ya kalau nggak salah. 2 minggu. Iya. Terus seru nggak? Seru sih Kak, soalnya kan banyak kenalnya teman-temannya tuh bukan hanya dari satu negara tapi dari banyak Dari negara. berbagai negara ya. Terus kita juga belajar banyak budaya. Terus banyak nih teman Gisel yang tertarik sama Indonesia. Karena mereka kan biasanya cuma tahu Pulau Bali, tapi tuh jarang banget yang tahu Pulau Bangka. Biasa tuh mereka nanya, Bangka di mana ya gitu. Iya. Biasa Gisel kasih lihat, oh ini peta, di sini tuh Bali, di sini tuh Bangka. Terus biasa Gisel kenalin nasi Padang, martabak gitu. Iya. Seru ya. Oke, kalau Rio sendiri itu dulu pernah menjabat sebagai presiden mahasiswa ya kalau nggak salah ya? Betul. Itu tahun berapa? 2021. Oh 2021. Oh aku dulu BEM juga, cuman 2018-2019. Oke. Berarti kita nggak ketemu ya? Nggak ketemu. Itu rasanya apa sih jadi presiden mahasiswa? Oke, kalau menjadi presiden mahasiswa ini selain suatu kebanggaan, yaitu menjadi suatu beban. Beban. Karena kenapa dikatakan beban? Nah, dengan diamanahkan menjadi
mahasiswa istilahnya nomor 1 di kampus sebagai presiden mahasiswa, ya di situ kita harus bisa bagaimana menyuarakan apa yang harus disuarakan, terutama dari masyarakat. Nah, di situ bebannya, tapi kebanggaannya kita bisa membantu orang-orang yang membutuhkan. Contohnya? Dari mulai ketika memang ada yang bermasalah dengan pihak kampus, bahkan di eksternal kampus seperti itu. Nah, kita bisa turun langsung untuk membantu orang-orang tersebut. Nah, yang paling memang menjadi beban menjadi presiden mahasiswa. Nah, memang semuanya itu ada kelebihan dan kekurangan dan harus dinikmati, bukan? Nah, bebannya itu memang ketika kita harus berhadapan dengan kebijakan-kebijakan yang memang itu sudah diketok palu. Jadi memang sangat sulit bagaimana untuk mengubah itu lagi. Contoh kemarin ketika kita berekspresi terkait dengan kenaikan tunjangan DPRD di masa pandemi 100% naik. Nah, di situ kan sudah diketok palu. Kita bagaimana usahanya agar kebijakan itu bisa diganti, dan uang yang awalnya disalurkan untuk tunjangan itu bisa untuk disebarkan dan diberikan bantuan kepada masyarakat, dan itu sangat sulit. Nah, puncaknya ketika kita ada salah satu teman kita itu di luar kendali kita itu melakukan sedikit gestur yang dinilai orang mengurangi etika mahasiswa. Nah, di situ apa tuh? Nah, contohnya pada saat itu teman kita menunjuk pejabat. Kayaknya tahu deh itu berita itu, guys. Viral, sangat viral. Iya. Nah, oh, itu di zaman pemerintahan kamu ya berarti? Ya, di zaman Oke. saya itu. Nah, di situ juga kita harus mengklarifikasi kan. Dengan ada juga yang pakai celana sobek itu dipermasalahkan. Iya. Di situ saya simpel menjawabnya, apakah ukuran moral dan etika itu ditentukan oleh celana yang sobek? Sementara kita sudah melihat beberapa tersangka kasus korupsi hari ini, mereka berpakaian rapi, pakai dasi, pakai celana bahan, pakai sepatu pantofel misalnya. Nah, itu kan apakah itu pakaian yang menjadi tolak ukur etika dan moral? Nah, disitulah memang kita harus tegak lurus dengan apa yang kita perjuangkan. Tapi kalau kita untuk menyampaikan aspirasi itu kan kita sendiri pun harus tahu etikanya. Betul. Itu seperti apa ya. Tapi menurut Rio sendiri perlakuan temennya itu benar atau tidak? Nah, kita tidak membenarkan, tapi juga bagaimana hal itu kita bisa menjadikan pelajaran lah. Nah, karena ketika kita menjunjung tinggi misalnya apa yang dikatakan etika dan moral, mungkin Indonesia hari ini tidak semerdeka ini. Karena bagaimana ketika tahun 98 itu kan mahasiswa berbondong-bondong untuk turun dengan menyampaikan aspirasi, mereka naik ke gedung, mereka membanting kursi dan lain sebagainya. Nah, tolak ukur untuk memperjuangkan apa yang kita perjuangkan kan bagaimana itu bisa diciptakan. Nah, dengan cara apapun itu, bahkan kita ketika demo ada yang buka baju dan lain sebagainya, itu sering dipermasalahkan. Ini kok buka baju, apa maknanya dan lain sebagainya. Nah, itu kan bentuk ekspresi bahwa agar menjadi pusat perhatian dan orang melihat apa sih, kenapa mahasiswa sampai seperti ini. Nah, hal-hal gila memang harus dilakukan karena kadang-kadang Indonesia butuh orang gila ya. Iya, emang harus butuh orang gila. Karena kalau kita untuk berbicara dengan etika dan kita harus sopan, itu belum berarti aspirasi kita itu didengar. Iya, betul. Setuju nggak sih? Setuju ya. Iya. Menurut Giselle sendiri mendengar hal itu gimana? Mendengar hal yang Karyo sampaikan tadi, Giselle sih merasa sangat bangga ya, karena memiliki kesempatan bahwa partner Giselle seorang Presma UBB tahun 2021. Banyak nih yang pelajaran yang bisa Giselle petik dari cara memanage waktu, terus juga tahu pemerintahan, terus pokoknya belajar banyak hal gitu kan. Iya, karena kita juga nggak tahu pemerintahan itu seperti apa gitu ya. Tapi saat mengenal Karyo tuh bener-bener dijelasin dari A sampai Z, dan dijelaskannya dengan konsep yang sangat gampang dimudah untuk masyarakat awal seperti Giselle ya. Jadi Giselle tuh yang kadang, oh kayak gitu ya Kak, dan sangat rasa bangga sih ya, maksudnya punya kesempatan untuk berada di Duta Pariwisata sama Karyo bareng-bareng nih berjuang buat Bangka Belitung kan. Benar-benar. Kamu sendiri ini nggak sih interested nggak sih sama kalau bahas-bahas politik? Sejauh ini boleh lah, cuma nggak harus berkecimpung gitu Iya. Takut juga kita ya kan. Cuma ya kalau untuk sekedar misalnya melihat berita atau dengan mungkin kayak Oh iya, oke, boleh lah, ini boleh diterima lah nih beritanya gitu kan. Tapi kalau untuk berkecimpung ke dunia politik, karena aku sendiri pernah BEM juga gitu kan, dan mereka emang ke politik gitu kan, dan aku sendiri tuh nggak
interested kayak apa sih, takut banget sih ngomong masalah politik gitu kan, apalagi keluarga aku semuanya tuh berkecimpung di politik juga. Oke. Terus tadi aku denger si Gisel ini ya guru. Iya. Seru nggak sih ngajar anak kecil? Menurut Gisel sendiri seru sih Kak, karena kan Gisel emang basicnya suka anak kecil ya. Iya. Iya, lucu ya. Jadi karena waktu Gisel ngajar anak kecil tuh kan juga melatih kesabaran kita ya. Iya benar-benar. Karena kan melatih anak kecil tuh agak susah, misalnya kita kayak jelasin. Emang harus sabar kan? Iya, harus sabar kayak ini tuh apa gitu kan, apalagi Gisel ngajarinnya tuh kan Mandarin dan bahasa Inggris. Itu sulit nggak sih? Sulit untuk diterima sebenarnya. Oh, Apalagi oke. kan yang Gisel ajar itu untuk anak TK sampai kelas 1 SD ya. Maksudnya untuk menyuruh mereka untuk duduk diam dan mendengarkan Gisel aja itu kan sulit ya sebenarnya. Cuma sebenarnya seru. Jadi gimana sih cara kita menyelesaikan masalah tersebut, cari solusi kan misalnya. Bisa nih ngajak mereka belajar sambil bermain. Misalnya belajar suatu materi ditambahkan dengan lagu atau gerakan, membuat mereka tuh lebih mudah untuk menangkap. Bener. Ya, jadi sejauh ini sih menurut Gisel oke fine aja. Pernah sampai marah banget nggak sih kayak aduh kamu susah banget gitu? Untuk sekarang mungkin marah enggak, cuma yang kadang-kadang kayak perlu tenaga kuat dan suara yang kuat mungkin yang kayak ayo anak-anak gitu, tegas kan, gitu ya. tegas. Iya. Seru ya, suka anak kecil terus ngajar anak kecil, apalagi bahasa Mandarin itu sangat sulit. Karena aku denger bahasa Mandarin ini bahasanya sama, cuman kalau nada bicaranya beda itu beda arti kan? Bener. Beda nada, beda bahasa, sebenarnya beda arti. Iya, gitu. beda arti. Padahal tuh sama gitu kan, Iya. kata-katanya sama gitu kan. Aduh, kamu udah ini belum kayak udah menguasai belum Mandarin? Menurut Gisel sih tiap hari masih belajar ya Kak, karena kan untuk di Bangka sendiri lingkungan yang bisa Mandarin kan agak kurang ya. Orang tua Gisel, keluarga Gisel pun tidak ada yang bisa bahasa Mandarin nih. Iya. Tapi setiap hari masih mencoba itu sih, improve diri sendiri gitu. Kalian asal mana sih? Bangka Selatan. Saya di Bangka Simpang Selatan. Rimbanya. Oh, Simpang Rimba. Ini Iya. Tobuali Gisel kan? Tobuali ya. Tobuali. Bangka Selatan. Ujung Bangka Selatan saya. Oh, Simpang Kakak Rimba. sendiri belum pernah kan? Ke daerah itu. Belum. Kalau ke Tobuali pernah nggak ya? Nggak tahu, nggak pernah juga. Wah, berarti harus kita ajak ya. Iya, nanti ajak dong kita plat BN pergi ke kampung mereka jalan-jalan, itu kan seru banget kan. Siap. Oke, aku mau tanya sih sama Gisel karena kita sama-sama perempuan ya. Pernah mengalami insecurity nggak? Insecure pasti pernah. Contohnya dari dalam Bujang Dayang kan memang fisik saya kan tinggi besar ya Kak. Iya, sama sih. Sedangkan kalau misalnya yang stereotipnya pageant lu kan yang agak mini-mini lah ya. Iya, kayak Cuma terus dari bahasa juga yang menurut Gisel, bahasa Inggris Gisel, bahasa Mandarin Gisel kan masih perlu dikembangkan belajar, lebih, iya. banyak belajar lagi. Catwalk segala macam, apalagi Gisel kan dari dulu kan nggak pernah terjun ke pageant ya. Iya. Mungkin dalam organisasi seperti OSIS, MPK atau ekstrakurikuler tuh Gisel pernah join. Organisasi kampus pun pernah. Cuma kalau misalnya buat bener-bener pageant belum nih. Tapi sejauh ini Gisel sih masih yang Gisel tuh harus berubah jadi diri versi Gisel yang paling terbaik gitu. Gimana sih caranya? Insecure pasti ada. Kadang-kadang pun mau kita sepositif apa, insecure pasti ada. Tapi balik lagi gimana sih cara kita menanggapinya gitu menurut Gisel. Karena setiap orang tuh pasti punya keunikan masing-masing. Gisel sih percaya itu ya. Iya. Cara ini apa sih, kayak misalnya Gisel lagi insecure nih. Terus cara kayak mengusir dari itu gimana sih? Karena menurut Gisel selama ini Gisel sudah berusaha dan apa ya, kadang-kadang tuh ibaratnya misalnya kita ambil contoh ya, artis aja yang kayak Blackpink, yang badannya, yang maksudnya suaranya segala macamnya udah oke banget kan, masih ada nih komen-komen negatif. Iya. Tapi kan kadang kan kita tuh nggak kita mungkin butuh pendapat, kritik dan saran dari orang lain, tapi Gisel tuh lebih percaya bahwa kita tuh butuh memvalidasi diri kita sendiri, bukan validasi dari luar gitu. Jadi tetap percaya bahwa kamu unik, kamu punya potensi dan mungkin ada nih kekurangan, tapi gimana sih cara kita merubah kekurangan itu menjadi suatu kelebihan. Iya, luar biasa sekali ya. Aduh, karena banyak yang mikir kayak, wah ini duta pariwisata apa sih, kayak kok bisa se-perfect itu, kayak sempurna banget di depan kamera dan pede banget. Itu cara mereka pede itu seperti apa? Banyak banget yang kayak di komen-komen yang tanya seperti itu kan, kayak tips-tips. Aku juga kayak mau kasih tahu, aku juga bingung karena aku sering insecure gitu kan.
Kalau Rio sendiri pernah insecure juga nggak? Karena cowok nih aku denger kalau cewek kan sering kan kayak aku lagi insecure nih. Kalau cowok tuh kan jarang banget ya. Soalnya kan cewek mut-mutan ya. Iya. Kayak overthinking sama sensitifnya gitu kan. Iya. Kalau untuk cowok sendiri tuh ada nggak sih insecure-nya? Dan terus kalau insecure-nya tuh apa gitu? Oke. Kepo. Baik. Nah, kalau insecure tentu setiap orang Rio rasa pasti pernah Pasti pernah mengalami. ya benar-benar. Nah, kalau untuk Rio pribadi ya insecure itu ketika bisa melihat yang cowok-cowok ya, karena berbicara cowok, orang-orang. Kalau cewek kan udah terbongkar ya. Karena beban cowok kan tentu orang melihatnya lebih dari cewek kan. Nah, ketika orang-orang sudah, kalau Rio ya hari ini kenapa masih bergelut dan akan bergelut di dunia bisnis, karena melihat kok bisa ya mereka-mereka ini bisa membantu orang banyak seperti itu kan, mapan dan lain sebagainya. Sementara kita yang masih menjadi mahasiswa ini masih bergelut dengan dunia-dunia yang Main nongkrong, gitu kan. Iya. jalan, dan sebagainya. Nah, orang-orang itu kok udah segitunya, misalnya mereka bekerja dengan hampir bisa membantu orang banyak, untuk orang tua, membawa orang tua, keinginan Rio yang terbesar kan bisa mengantarkan orang tua ke tanah suci. Nah, orang kok bisa sampai ke luar negeri jalan-jalannya misalnya kan, bisnisnya. Nah, itu yang membuat Rio hari ini sepertinya harus lebih bangkit lagi dan lebih semangat lagi. Karena kalau insecure pernah sih, sampai hari ini di Duta Pariwisata itu pernah banyak yang ngata-ngatain lah, banyak yang memberikan komentar ya. Kenapa? Karena memang sebelum 2021 kan Rio di Presiden Mahasiswa. Iya. Yang awalnya tangannya seperti ini, sekarang menjadi seperti ini. Oh iya. Nah, di situ juga kemarin terlalu banyak komentar negatif yang mengatakan ini kok bisa kayak gitu kan, kok bisa dari seorang yang demo pemerintah, mengkritik pemerintah, hari ini terjun ke dunia pariwisata, duta-duta yang biasanya berkecimpung oleh pemerintah. Itu adalah mitra, bahkan bisa dikatakan anak buahnya pemerintah. Ya. Nah, tapi yang perlu Rio sampaikan di sini bahwa memang yang pertama dengan memasuki dunia duta pariwisata seperti ini, seperti Bidang Daya Bagian Selatan kemarin, itu tidak mengurangi rasa kritis Rio bagaimana bisa meningkatkan potensi pariwisata yang ada, karena Bangka Belitung memang kaya akan timah, tapi pada akhirnya timah itu kan tidak bisa diperbarui, itu akan hilang dan lain sebagainya. Oleh karena itu apa yang dipersiapkan setelah timah? Oleh karena itu kemarin pemerintah mencanangkan dunia pariwisata yang dipersiapkan. Nah, di sini Rio melihat itu hanyalah ilusi yang disampaikan oleh pemerintah hari ini, bentuk yang memang badaniahnya tidak ada, bentuk konkretnya tidak ada. Apa yang sudah dilakukan pemerintah hari ini untuk dunia pariwisata? Nah, untuk mengkritisi dan kita juga harus mengetahui di dalamnya. Oleh karena itu, Rio masuklah ke dunia pariwisata, apa sih yang harus kita benahi hari ini? Nah, jangan sampai yang dikatakan pemerintah itu hanya lip service untuk menenangkan masyarakat. Nah, bahkan Rio melihat pemerintah hari ini itu hanya lip service karena memang ketika pariwisata kita matang atau pariwisata kita sudah berjalan sebagaimana mestinya, maka orang akan sulit untuk mengeksploitasi timah yang ada di Bangka Belitung. Karena kenapa? Kalau kita mengeksploitasi itu, otomatis akan mengganggu pariwisata. Karena ada beberapa hal tempat, misalnya pantai, mungkin kakak tahu ada beberapa pantai yang hari ini airnya sangat kotor. Gara-gara memang di situ, ya tahulah kan, ada ponton-ponton dan kapal-kapal isap produksi tadi. Nah, ketika kita memang pariwisata kita sudah matang dan everyone is tourism ambassador, setiap orang itu sudah merasa diri sebagai duta pariwisata misalnya, nah kita akan turut untuk menolak hal itu. Nah, oleh karena itu hari ini saya menantang kita semua untuk bagaimana bisa turut menyuarakan dan turut memberikan inovasi dan bahkan memberikan rekomendasi berupa kebijakan kepada pemerintah bagaimana untuk meningkatkan pariwisata di Bangka Belitung, agar ya sekarang kita harus menemukan alasan orang untuk ke Bangka Belitung itu apa. Mungkin kakak udah pernah keluar daerah, misalnya kakak ke Jogja, kakak menemukan alasan orang sini ini tentang apa, ke Bali apalagi kan. Nah, jadi ketika Rio keliling, nah salah satunya kenapa Rio ke Duta Pariwisata karena memang Rio memiliki hobi jalan-jalan. Mungkin yang se-followan dengan saya melihatlah bagaimana Instagram gitu kan, memang hobi jalan-jalan ke setiap provinsi yang ada di Bangka Belitung, di Indonesia. Nah,
setiap Rio ke provinsi yang ada di Indonesia, maaf nih ya agak panjang kan. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, setiap ke provinsi yang ada di Indonesia, Rio menemukan alasan kita untuk ke situ. Nah, sekarang kita harus membuat alasan mengapa orang harus ke Bangka Belitung. Kalau berbicara pantai, ketika dibandingkan dengan Bali ya, langsung Rio sebut Bali, kita tidak kalah pantainya. Iya. Namun yang kalah itu cara menikmatinya. Iya. Di Bali itu dengan sofa atau kafe yang begitu mewah seperti itu kan, dengan beberapa dengan budayanya di pinggir pantai, misalnya Tari Kecak. Nah, orang melihat itu dengan langsung melihat view keindahan pantai dengan sunsetnya. Nah, di Bangka Belitung itu bagaimana kita menikmati pantai yang indah di Bangka Belitung seperti itu. Nah, disitulah kita harus bisa kepada pemerintah merekomendasikan suatu kebijakan seperti ini. Karena dana kita lumayan dan juga harus dialokasikan kepada dunia pariwisata. Oke, kalau untuk kita bicara Bali ya, karena mereka itu bisa memanfaatkan yang namanya wisata mereka gitu. Kalau orang asing misalnya dari luar negeri itu langsung ke Bali gitu kan diperbolehkan. Tapi kalau di Bangka sendiri itu untuk yang cara berpakaian mereka itu, karena stigma masyarakat Bangka Belitung ini masih yang seperti tabu gitu akan hal itu. Itu tanggapan kalian gimana sih? Oke. Nah, jadi memang kalau terkait itu kita melihat dari mungkin sisi agama juga di Bali yang mayoritas itu kan agama Hindu. Kalau di Bangka Belitung masih Islam sebetulnya. Nah, jadi mungkin untuk ke pakaian-pakaian tadi misalnya kan, nah untuk ke Bali, Rio mungkin karena pernah menyaksikan langsung ya kan, ternyata wow, keren juga gitu. Rio melihat di situ tuh kebebasannya sih, karena memang dengan budaya yang begitu unik ya kata Rio, budaya yang bisa menerima langsung dan kurang lebih sesuai dengan budaya luar, dengan dari mulai pakaian atau bagaimana kehidupan sehari-hari. Mungkin yang pernah ke Bali, kita melihat bahwa seperti minuman bebas, itu bebas di mana-mana. Mungkin mereka sudah membuat perda yang mengatur itu kan. Jadi ya target mereka memang wisatawan mancanegara, di mana wisatawan mancanegara ya memang mereka hadir ke Indonesia ini, ke Bali khususnya memang untuk menghambur-hamburkan uang dengan untuk mencari kesenangan. Nah, kesenangan dalam artian kita sudah tahu seperti apa kesenangan yang mereka maksud seperti itu kan. Nah, itulah Bali yang memang Rio lihat belum bisa kita laksanakan di Bangka Belitung. Nah, namun kita harus melihat beberapa aspek yang berbeda. Kalau memang dari sisi itu kita belum sanggup, nah kita harus melihat beberapa yang ada di Bangka Belitung. Contoh misalnya kita harus mengaktifkan atau memaksimalkan Dewan Kesenian. Nah, misalnya Dewan Kesenian itu ya bisa membangun hal-hal baru di Bangka Belitung dengan kita mengadakan festival tahunan misalnya. Nah, dengan adanya festival tahunan mungkin bisa menarik orang-orang untuk ke Bangka Belitung. Nah, dengan sudah merencanakan festival tahunan yang sudah kita rencanakan, kita bisa nih untuk bisa mempromosikan pariwisata yang ada di Bangka Belitung dengan membangun persiapan-persiapan yang ada. Nah, saya rasa benar apa kata Kak tadi, dari mulai pakaian dan lain sebagainya itu di Bangka Belitung ini memang betul sangat tabu dan lain sebagainya. Iya. Itu ada nggak sih kayak rencana kalian untuk nge-build itu semua? Misalnya kayak kan tadi dibilang kalau kita ke Bali itu ada alasannya, kita ke Jogja itu ada alasannya. Nah, kalau di Bangka Belitung itu alasan untuk orang datang ke Bangka Belitung itu apa? Oke, Gisel boleh? Bisa dulu, Gisel mau menanggapi dulu yang tadi dikatakan. Oh iya, boleh silakan. Kan dibilang memang mungkin kalau untuk pakaian masih tabu ya Kak. Tapi kemarin Gisel tuh sempat sempat kenalan sama satu turis dari Amerika namanya Mr. Brandon. Benar-benar baru kemarin Gisel menjelaskan bahwa pariwisata Bangka Belitung gitu. Gisel ketemu Mr. Brandon, terus dia tuh yang kayak cerita, oh ternyata tuh Bangka Belitung tuh seru ya. Dia udah nyobain martabak, terus mie kuah ikan, mikoba udah iya, belum? mikoba belum. Oh belum ya? Masih tinggalnya kan di Bangka Selatan kan ya. Jadi kemarin juga sempat ketemu, terus kayak dia tuh sangat tertarik sama yang Pulau Biru. Soalnya kan pariwisata berkelanjutan kan ya. Terus yang Danau Pading kan juga masuk anugerah desa wisata nih. Juara ketiga lagi dalam digital dan kreatif kan. Jadi sebenarnya banyak banget potensi Bangka Selatan, Bangka Belitung tuh yang belum dilihat masyarakat luar. Soalnya kita berbicara Bangka Belitung sendiri aja tuh mereka lebih kenal Belitung. Laskar Pelangi gitu kan. Sangat mendunia sekali, dengar tuh ya, oh Laskar Pelangi gitu ya. Sedangkan kalau kita yang ngomongin Bangka, mereka tuh cuma tahu martabak. Iya, martabak. Terus satu lagi makanan
babi panggang gitu kan. Saucu Ya, saucu. ya. Masih sebenarnya banyak banget potensi yang harus kita gali, dan apalagi kita sebagai duta wisata gitu kan, duta wisata Kabupaten Bangka Selatan dan duta pariwisata Bangka Belitung, kita ingin nih menginfluence dan mengajak masyarakat bahwa banyak loh potensi dari Bangka Belitung sendiri gitu kan. Soalnya kan juga dari kementerian sendiri, mereka kan juga udah sebarin nih 10 Bali baru. Kenapa namanya 10 Bali baru? Karena untuk menggaungkan bahwa Indonesia tuh bukan hanya Bali loh yang cantik, bukan hanya Bali yang indah, tapi masih banyak nih provinsi-provinsi lain yang punya potensi yang indah juga gitu kan. Oke, untuk tanggapan tadi gimana? Yang itu gimana? Untuk alasan orang untuk pergi ke Bangka. Mungkin kalau untuk Gisel sendiri, untuk pariwisata yang seperti wisata bahari yang dari pantai, gunung, untuk sekarang jujur-jujuran kita kalah branding ya. Tapi untuk wisata kuliner mungkin Gisel lebih gaungkan wisata kuliner. Misalnya dari yang tadi martabak, getas gitu kan. Soalnya misalnya Gisel sendiri, kenapa sih Gisel mau pergi ke Jogja gitu? Mungkin Gisel tuh mau nyobain gudeg, terus jalan-jalan ke Malioboro kan. Jadi ada rasa yang buat orang tertarik mungkin dari kulinernya dulu, baru ke pariwisatanya gitu kan. Oke, punya goals nggak? Ketika kalian udah jadi duta pariwisata nih, pasti punya goals, masing-masing punya goals. Boleh tahu nggak apa? Kalian atau Gisel dulu? Okay, kalau Gisel dulu, Gisel rencananya kan tahun depan balik ke China. Gisel ingin sekali bekerja sama KBRI yang ada di sana ataupun perhimpunan mahasiswa Tiongkok yang ada di sana. Gimana sih caranya kita memperkenalkan Indonesia, misalnya ada event sekolah nih, dari negara-negara kan pameran nih Kak. Mungkin bisa pameran Indonesia, pameran Bangka Belitung, kita memperkenalkan cual, memperkenalkan terasi, martabak, segalanya gitu. Jadi ada rasanya yang ketertarikan orang, oh ini di mana ya, Bangka Belitung tuh di apa sih, mau dong ke sana gitu. Tapi kalau untuk makanan kan semua orang tuh nggak cocok-cocokan ya. Ya kalau mereka nggak, apa sih ini nggak suka gitu. Mungkin kalau untuk nggak makanan, paling kita ada budaya dari tarian kan. Soalnya kan tari daerah tuh sangat sulit ya dicari di negara luar, negara yang misalnya kayak seperti Brazil ataupun Amerika segala macam kan. Tapi kan kalau di sini kan kita punya tari campak, tari sambut, banyak banget lah. Terus kan biasanya kan kalau para turis asing kan cuma tahu yang batik nih, tapi mereka tuh kurang tahu tentang yang kain tenun, kain cual, bahwa Bangka Belitung tuh juga punya potensi loh di kain cual gitu sih Kak. Berarti lebih ke wisata adatnya gitu ya? Iya, wisata budayanya, adatnya. Budaya dan adat, iya. Kalau Rio sendiri, goalsnya apa? Oh, goals ya. Tapi sebelumnya tentang alasan orang untuk ke Bangka Belitung sih. Oh iya. Sorry, I'm lost. Nah, itulah alasannya kenapa Rio ke Duta Pariwisata. Karena memang untuk menciptakan itu harus ada terobosan atau hal gila yang kita lakukan bersama pemerintah. Karena memang hari ini kakak pun pasti pusing, pasti bingung ketika Rio ditanya. Mungkin kakak pernah kan, ketika Rio menanya kakak, menurut kakak alasan orang untuk ke Bangka Belitung itu apa? Misalnya, pasti bingung. Iya, bingung. Karena memang ketika kita berbicara pantai, Bali, Lombok, itu sudah lebih, udah ada banyak pantai di kalau Indonesia. hanya berbicara pantai gitu. Iya. Kalau mau berbicara bukit, gunung, ya kita udah kita tahu. Belum ada gunung sih. Cuman bukit kan. Iya. Nah, oleh karena itu memang kalau berbicara kuliner pun di tempat-tempat lain sama. Dan Bangka Belitung ketika keluar memang selalu ada martabak Bangka kan, itu orang tahunya. Nah, oleh karena itu memang hari ini itulah bahasa Rio tadi, bagaimana saya dan kita semua bagaimana untuk bisa bersama-sama membentuk itu. Karena memang menurut Rio alasan orang untuk ke Bangka Belitung ini ya selain wisata kuliner memang wisata bahari yang kita selalu gaung-gaungkan. Nah, namun ya lagi-lagi bagaimana cara menikmatinya. Nah, itulah Rio sampaikan bahwa apa yang disampaikan pemerintah terkait peningkatan pariwisata yang ada di Bangka Belitung itu hanya ilusi, lip service. Karena bentuk badannya, bentuk nyatanya itu belum ada. Entah apapun itu, misalnya festival tadi contohnya, misalnya pemerintah menggaungkan kita akan melaksanakan festival pada hari HUT Bubble misalnya, nah itu festival besar-besaran dengan langsung kalau ditanya goalsnya tadi Rio sambungkan, goalsnya misalnya Rio menginginkan ya ada bentuk langsung konkret
paket pariwisata misalnya, entah itu misalnya puncak peringatannya itu di Pangkal Pinang misalnya, tapi kita membawa tamu dari luar tadi, khususnya mancanegara itu untuk keliling Bangka Belitung, entah ke Bangka Tengah dulu, kemudian ke Bangka Selatan hari pertamanya, baik lagi ke hotel. Nah, dengan dari hari keduanya, oke, kita ke Bangka Barat. Kalaupun ada waktu lebih, kita ke Belitung lah, atau hood bubble itu kita pusatnya di Belitung misalnya ya. Nah, dengan begitu ya kita langsung bersentuhan dengan masyarakat kecil, maksudnya ketika kita ke daerah-daerah itu, entah dengan ekonomi kreatifnya, entah dengan mereka singgah ke rumah makan. Karena kita singgah ke rumah makan, dia melihat yang diuntungkan itu rumah makannya. Tapi ada nelayan di situ, ada perkebunan yang diuntungkan di situ. Kenapa? Rumah makan tadi membeli ikan dari nelayan. Rumah makan tadi membeli kelapa dari perkebunan kelapa misalnya kan. Nah, oleh karena itu jangan kita langsung menjustifikasi, oh enggak, ini enggak nyentuh langsung ke masyarakat kecil, tapi ya kita lihat ke belakangnya seperti itu. Nah, oleh karena itu memang ya hari ini ayo kita sama-sama untuk bisa merekomendasikan beberapa hal-hal hebat untuk peningkatan pariwisata yang ada di Bangka Belitung kepada pemerintah. Karena kita hanya bisa berbicara seperti ini, Kak. Kita tidak memiliki kebijakan atau kita tidak memiliki fungsi budgeting untuk oh dana ini ke sini, kan kita yang ada di sini nggak bisa. Nah, yang bisa itu pemerintah. Oleh karena itu kami akan menyumbangkan pikiran kami ya pulang dari nasional nanti. Ya insya Allah kita akan ke nasional pada Desember nanti ke Berau, Kalimantan Timur. Itu dan kegiatan apa? Pemilihan Duta Pariwisata Indonesia. Oh, Indonesia ya, itu. Kita kan baru Bangka Belitung. Bangka Belitung ya mau ke, semoga terpilih ya. Nanti minta dukungan sama masyarakat Bangka Belitung. Oke. Terus insya Allah pulang dari situ. Nah, hari ini kita masih fokus ke situ, Kak. Sembari kita mengikuti kompetisi itu, kita kan di situ hampir 30 provinsi se-Indonesia yang itu cukup banyak. Nah, di situ kita akan bertukar pikiran dan dengan pemateri-pemateri yang luar biasa nantinya. Nah, disitulah kita akan membawa pulang sebagai hadiah oleh-oleh untuk bagaimana peningkatan pariwisata Bangka Belitung, dan kita siap untuk mengadakan audiensi kepada Pemprov bahkan Pemkab se-Bangka Belitung. Bahwa ini Pak, ada potensi ini yang memang harus kita gaungkan untuk kita promosikan tadi kan. Jangan sampai kalah promosi dengan beberapa wisata yang lain. Nah, satu lagi berbicara 10 Bali baru tadi. Rio pernah ke Jogja pada saat itu ujian tentang bahasa Inggris. Ada satu turis menanya kepada Rio, tanya, sorry kata dia, pada intinya dia nanya, berapa jam sih Indonesia ke Bali? Kaget lah Rio kan. Indonesia ke Bali? Sempat diam dulu. Maksudnya Indonesia ke Bali? Oke, langsung lah Rio jelasin bahwa Bali is part of Indonesia. Bali itu bagian dari Indonesia. Nah, maksudnya segitunya Bali dikenal di luar negeri ya itu kan. Padahal ya ketika Rio ke Bali, oh memang ada sesuatu yang menarik di Bali oleh para turis-turis ini seperti itu. Nah, itulah bagaimana kita sebagai pemuda, tentunya mahasiswa pemuda, ya kita yang harus memang lebih bekerja lebih keras lagi untuk bagaimana pariwisata Bangka Belitung. Karena kalau orang-orang tua kan udah sibuk kerja kan, sibuk kerja di kantor, di kebun, mereka tidak mungkin lagi memikirkan hal ini. Oleh karena itu kita yang muda-muda ini. Iya, yang muda-muda ya. Upload pun jangan hanya sekedar di kafe atau segala macam. Misalnya kalian lagi ke pantai mana, inilah Bangka Belitung seperti indahnya Bangka Belitung. Di show off gitu kepada publik gitu ya. Karena tadi Kak, everyone is tourism ambassador. Oke. Aku mau tanya, kalian di Instagram itu di sosial media aktif nggak sih? Aktif sih. Aktif ya. Dikatakan sangat aktif sih. Suka bikin konten berarti? Suka. Oh, suka. Idenya dari mana? Kalau ide Gisel sih biasanya lebih kayak misalnya jalan-jalan gitu yang Gisel, explore Bangka. Oh, kayak Day in My Life gitu ya? Di Indonesia, iya kayak Day in My Life. Atau yang kayak, oh menurut Gisel tuh kalau hari Minggu tuh potensi mana saja yang bisa kita kembangkan, atau kayak pariwisata apa aja nih yang harus kalian kunjungi gitu. Terus juga suka ngadain kuis Kak, misalnya kuis yang tentang Bangka Belitung tuh kapan dibentuk, terus Bangka Belitung ada kabupaten sejarahnya apa aja, sejarahnya gitu. Kalau Rio kontennya apa? Kalau Gisela memang sering buat video. Nah, kalau Rio karena memang bukannya sibuk sok sibuk, bukannya sok sibuk, sibuk ya, bilang aja sibuk gitu. Jadi lebih ke yang gambar sih. Oh, gambar kayak misalnya Rio kemana di foto gitu. Deskripsi.
Biasa paling di ini caption. Ya di caption, Menjelaskan, ya di iya, caption. Oh ya, itu juga termasuk konten loh. Ya nggak sih, bukan video aja konten. Foto juga konten gitu kan. Dan kalau bikin konten harus berpikir gitu kan. Berpikir keras sampai kita tuh kayak nggak mood apa segala macam. Cara balikin moodnya itu tau nggak gimana? Makan Kartika Bakery. Iya, siap. Aku sebelum kita makan, aku mau ini dong. Kalian coba promosiin. Gisel bisa bahasa Mandarin kan? Bisa. Bisa promosiin pakai bahasa Mandarin. Insya Allah bisa coba. Ya kita coba, kalau Rio sendiri boleh pakai bahasa daerahnya dulu ya. Oke, siap. Oke, silakan boleh dicoba ya. Bisa dulu. Ya Gisel dulu boleh. Promosikan. Pakai bahasa Mandarin ini Cina. Nih kamera nih. Kartika Bakery. Kartika Bakery. Oke, mulai. 大家好，我是青玉，然后我那的是 Kartika Bakery，这个是邦家的烟包，很好吃的，你们来邦家要试试的，很棒的。 Oke, subtitlenya ada di bawah ya. Oke, coba itu Karyo pakai bahasa daerahnya. Oke. Tadi kan bahasa ini kan mancanegara kan. Sekarang kita pakai bahasa kita sendiri gitu. Oke. Spradi. Supradi. Oke, Spradi. Nah, Kartika Bakery ini belum kumakan ya, lah menggiurkan. Apa ya bahasa menggiurkan itu lah mood kita mood banget lah. Nah, oleh karena itu, Spradi semuanya ketika Ika nak ngemil ataupun kayak Gisel yang sedang diet. Nah, jadi jangan lupa, iya jangan lupa untuk nyari Kartika Bakery di warung-warung manapun, di tempat-tempat manapun untuk dibeli dan kita nikmati bersama. Karena memang belum makan aban lah menggugah selera. Langit cap dari tadi. Oke, fun fact dari Kartika Bakery ini ownernya itu masih muda. Masih muda? Iya, seumuran aku 22 tahun. Oh, iya, Bu. Oke, siap. Dan ini udah punya 5 cabang. 5 cabang. Ya di Samhin, di apa namanya? Apa sih? Semabung, terus Bukit Merapin. Oke. Di mana lagi? Saya lupa. Pasir Padi. Oh, Pasar Pagi ada. Oke, ini udah ada 5 cabang. Boleh dicoba. Oke, semoga terus maju dan cabangnya berkembang. Ya. Ke kabupaten, ya. kabupaten kota. Ini di review Bangka Hanes review ya. Coba Hanes review Oke. dari Duta Pariwisata. Nah, boleh diperkenalkan juga ke teman-teman. Ini ada bentuknya lucu nih, buaya. Buaya. Oh, buaya. Oke. Boleh dicoba, silahkan. Kita coba ya. Hauce. 很好吃， Hauce. kita makan ya kak. Kita makan ya. Kakak nggak nyobain? Udah sering ya? Sering. Sering. Bismillah. Enak. Lembut. Teksturnya itu lembut, terus kayak coklatnya juga banyak banget gitu. Iya. Kayaknya pulang dari sini harus ada nih bingkisan dari Kartika Bakery. Oh, boleh tuh. Kreatif. Bisa. Bisa. Gimana Kartika Bakery, enak? Enak ya? Enak. Oke. Untuk terakhir deh, pesan untuk pemuda kita tentang pariwisata. Oke. Gisel apa? Gisel? Oke. Boleh? Biasanya ladies first kan. Ah. Nah, kalau terkait pesan nih karena bukan motivator ya. Jadi Untuk sama-sama kita membangun pariwisata di Bangka Belitung. jadi ya oke benar. Oke, rekan-rekan muda-mudi khususnya di Bangka Belitung tentang pariwisata. Nah, ini adalah tugas kita bersama, bukan hanya elemen pemerintah tapi memang ya tadi everyone is tourism ambassador. Jadi siapapun kalian itu semuanya adalah duta pariwisata. Nah, oleh karena itu, mari manfaatkan beberapa hal yang memang kita bisa manfaatkan di sekitar kita. Yang sesimpel di media sosial. Karena hari ini media sosial itu menjadi salah satu alat atau senjata yang luar biasa untuk melakukan berbagai hal. Nah, jadi dengan di media sosial kalian, ya sesederhana kalian memposting foto-foto atau video pariwisata di Bangka Belitung, itu adalah salah satu bentuk kontribusi kalian untuk mempromosikan Bangka Belitung di Indonesia bahkan di dunia. Nah, salah satunya ya yang dilakukan oleh Plat BN ini. Di Plat BN ini adalah salah satu bentuk
bagaimana turut mempromosikan, karena kenapa di sini kami mempromosikan pariwisata Bangka Belitung dan difasilitasi oleh Plat BN. Nah, Plat BN ini luar biasa, mari kita support, tentunya dengan subscribe dan share link-link ini. Nah, rekan-rekan, terakhir penutup dari saya, untuk memajukan pariwisata tidak cukup dengan omongan, karena kami bertiga di sini mengatakan ingin membentuk ini untuk pariwisata ini, itu akan kalah dengan satu tanda tangan di atas kertas. Oleh karena itu, jika kalian memiliki inovasi ataupun rekomendasi kebijakan kepada pemerintah, mari sama-sama kita sampaikan untuk kemajuan pariwisata di Bangka Belitung. Jangan hanya ilusi-ilusi saja yang disampaikan, jangan hanya lip service seperti pemerintah, tapi ayo bukti nyatanya seperti apa. Aku menantang kalian semua untuk memajukan pariwisata di Bangka Belitung. Terima kasih. Oke, Gisel. Mungkin Gisel menambah, karena kan udah setuju banget nih apa yang disampaikan Kak Rio. Gisel menambah dengan 3 kalimat, yaitu Yo Pradihemoe, kita sama-sama membangkitkan wisata dan budaya kita dengan go digital. Kalau bukan kita, siapa lagi? Asa kawan kita pacar. Oke, boleh minta tepuk tangan untuk kedua narasumber kita pada hari ini. Oke, Pip, sekian dari perspektif aku. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke.